Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan ke-8 mata pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan ke-8 ini kita masuk kegiatan 4 di bagian B, yaitu mengidentifikasi kalimat persuasif dalam tes negosiasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah persuasif. Ya, ini persuasif di dalam teks negosiasi. Oke. Di sini negosiasi sebenarnya itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Untuk mencapai kesepakatan itu diperlukan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Saya ulangi, memengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat, itulah yang dimaksud dengan kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Jadi saya ulangi sekali lagi, kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat, itulah yang dimaksud dengan kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Jadi kemampuan kita mempengaruhi pihak lain dalam bernegosiasi itu adalah kalimat persuasif. Jadi persuasif itu jadi kalau ditanya apa itu persuasif kalau persuasif itu berupa mempengaruhi, bujukan, tapi tidak memaksa orang lain sehingga orang lain bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, sama halnya dengan teks negosiasi yang pernah kita baca, yaitu penjual dan pembeli, di mana pembeli berusaha mempengaruhi penjual untuk menurunkan harga mangganya. Ya, apakah dia berhasil? Ya, ternyata tidak berhasil, namun ada cara yang lain. Cara yang lain yaitu dengan kalimat persuasif kembali mempengaruhi penjual. Ya. Nah, ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif. Santun dan persuasif. Ya, santun dan mengajak, membujuk dengan tidak memaksa pihak lain. Oke, kita lihat dulu yang di Classroom ya. Yang di Classroom itu lebih lengkap. Saya sudah share. Ini. Nah, negosiasi ini tadi di buku. Negosiasi dilakukan dengan cara persuasif atau persuasif bujukan. Pernahkah kamu dibujuk atau pernahkah kamu membujuk? Sebentar kita bahas. Sehingga dalam teks negosiasi terdapat kalimat persuasif. Dalam teks negosiasi, kalimat ini diperlukan untuk mencapai tujuan kesepakatan. Karena tujuan utama teks negosiasi adalah mencapai kesepakatan. Nah, untuk mencapai kesepakatan ini diperlukan yang namanya kalimat persuasif, yaitu bujukan, bisa menjadi rayuan, gombalan yang disampaikan secara santun agar lawan tutur kita terpengaruh mengikuti keinginan kita. Jadi bisa dipahami bahwa kalimat persuasif itu kalimat yang mengandung bujukan, rayuan, gombalan, ajakan, sehingga orang atau lawan tutur kita, orang yang ada di hadapan kita yang kita ajak bicara terpengaruh mengikuti apa yang kita inginkan. Contoh kalimat persuasif yang banyak digunakan pada saat kita berpidato atau berkhutbah di masjid. Kalau kita berkhutbah itu kalimat persuasifnya banyak, mengajak, marilah kita melakukan sembahyang 5 waktu dengan tepat. Marilah kita melakukan puasa Senin Kamis sehingga kita terhindar
yaitu ajakan, bujukan. Lanjut, ini contohnya. Si anak, ayah, tenang saja. Semua sudah aku pikirkan. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Terus dibalas ini tadi rayuan si anak. Ini diambil dari teks negosiasi. Si anak mau sekolah di SMA, sementara si ayah menginginkan anaknya sekolah di SMK. Nah, si anak meyakinkan orang tuanya bahwa ya ayah tenang saja, semua sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Apa jawaban si ayah? Ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, setiap ajakan kalimat persuasif itu dalam teks negosiasi ada maknanya. Ya, makna yang tersirat. Tersirat artinya tidak tertulis. Ya, nanti kita ketahui setelah kita membaca dan menyimak teksnya. Dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Ya. Lihat, bahasa yang santun juga sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Ya. Sangat mempengaruhi negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan bahasa yang santun juga sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain. Ya, supaya lebih santun, inilah kata-kata yang biasa digunakan orang untuk merayu, menggombal mungkin. Ya. Indri, Putri, Andi Patengai masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Indri? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. terima kasih responnya. Nah, pernahkah kamu menggombal? Pernahkah kamu merayu? Pernah atau mungkin kamu korban rayuan, korban gombalan? Ya, dengan menggunakan kata tolong. Saya kasih contoh. Ya. Ya. Andi Patengai, ya. Tolong sepulang sekolah, ya. Bantu saya di rumah memindahkan barang-barang, ya. Jadi dengan kata tolong ini saya berusaha membujuk Andi Patengai datang ke rumah untuk membantu saya mengangkat barang-barang karena saya akan pindah rumah. Ya. Ya, atau lebih halusnya lagi, Nak, saya sebut Nak, Andi Patengai bisa menolong saya sepulang sekolah mengangkat barang-barang di rumah. Kenapa saya minta tolong Andi Patengai? Karena Andi Patengai paling dekat rumahnya dari rumah saya misalnya. Nah, coba kalau misalnya bahasa-bahasa yang kasar. Andi Patengai, tolong ke rumah nanti sore. Kalau tidak datang, awas. Nah, itu namanya mengancam. Ya, mengancam. Ya, kalau Andi Patengai orangnya cuek, tidak merasa kalimat yang saya sampaikan tadi tidak terlalu membujuk, tidak usah datang, biarkan saja. Kalau kita menggunakan bahasa yang lebih halus, Andi Patengai, ya, tolong bantu saya nanti sore di rumah. Kebetulan saya akan pindah rumah. Jadi bantu mengangkat barang mungkin. Itu ya contoh. Jadi saya merayu Andi Patengai dengan bahasa saya yang terhalus. Silahkan. Ya, silahkan bahasa membujuknya kira-kira seperti apa. Ya. Misalnya 10 IPS 2 ini anak wali saya. Saya berharap ya seluruh anak wali saya ini datang ke sekolah sebentar sore. Ya. Misalnya
Ini jam terakhir. Saya ke ruangan 10 IPS 2. Saya langsung anak-anakku semua silahkan datang sebentar sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk membersihkan kelas. Ya, silahkan datang sebentar sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk membersihkan kelas. Jadi saya membujuk dengan bahasa saya yang terhalus, ya, anak-anakku semua silahkan datang sebentar sore, ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk membersihkan kelas dengan kata silahkan. Coba kalau saya wali kelasmu, semua silahkan datang nanti sore. Yang tidak datang, alfa besok di mata pelajaran saya. Ya, bagi yang merasa terancam datang, yang cuek jangan datang. Tidak berarti yang tidak hadir, berarti itu tidak terwujud. Ya. Cobalah. Ada yang bisa memberikan coba? Kata cobalah dengan merayu, ya. Merayu saya atau siapalah. Mungkin pacarmu yang kamu rayu dengan menggunakan membujuk. Cobalah. Rio Hartawan bisa mendengar suara saya? Rio Hartawan bisa mendengar suara saya? Rio Hartawan Sasolo tidak bisa masih. Yang lain bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, anggaplah sekarang kamu berada di samping, duduk berdekatan mungkin dengan orang tua, dengan pacar, dengan orang yang kamu kasihi, dengan membujuk menggunakan kata cobalah. Ya, saya kasih contoh, misalnya saya duduk di dekat pacar saya. Pacar saya meminta dibelikan iPhone 12 Pro. Ya. Tapi saya tidak punya uang. Ya, saya membujuk dengan cara kasar, ya. Ya, berhubung pacar saya tadi meminta dibelikan HP, tentu saja saya tidak punya uang. Ya. Coba dengan bahasa yang halus bernegosiasi. Cobalah kamu mengerti sayang. Insya Allah, ya, setelah gajian saya akan membelikan kamu sebuah iPhone. Ya, tapi minggu ini saya belum bisa. Cobalah kamu mengerti, ya, dengan bahasa, dengan kalimat cobalah kamu mengerti. Ya. Cobalah kamu mengerti perasaanku sayang. Betapa aku mencintai Ibu Alengan. Ya, digombal. Ya, apa balasannya? Misalnya tadi, ya, saya menyatakan kepada pacar saya, cobalah kamu mengerti sayang, betapa aku mencintai. Janganlah kamu membuat hati saya terluka. Ya. Si pacar ya merasa, apa balasannya? Iya sayang. Nah, itu bagian daripada bujukan dengan kalimat persuasif. Kemudian kita ke percayalah. Nah, kalau percayalah, ini biasa di lagu, ya, percayalah kasih. Bahkan ada judul lagu percayalah saja, percayalah kasih. Saya kasih contohnya untuk bukan lagi pacar, ya, untuk kalian. Percayalah dengan bahasa saya yang paling santun. Percayalah yang selalu hadir di Zoom. Ya, percayalah yang selalu hadir di Zoom. Pasti akan saya mempermudah dalam menuntaskan nilainya.
Ya, wah, langsung kamu merasa terpengaruh. Wah, selalu saya mau datang. Ya, seperti yang hadir di sini Indri Putri Ramadhani. Kadang juga saya berdua Ji Indri, tapi tetap saya mengajar. Ya, kadang juga saya berdua dengan Putri Ramadhani. Kadang saya berdua Indri Andi Patengai. Kadang saya berdua Putri Ramadhani dengan Andi Patengai. Ya, kalau Rio Hartawan bisa dengar suara saya? Rio, Oke. Boleh. Masih bisa mendengar suara saya, Indri, Putri, Adi Patengai? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Cuma Rio ya, mungkin ngaca imiknya. Nah, kemudian kita ke bolehkah? Ya. Bolehkah aku mencintaimu? Wah, membujuk ini. Raja apa? Wah. Ini kata bolehkah ya hati-hati apabila berhubungan dengan asmara ya. Ya, kalau kamu memang merasa diterima sama orang yang kamu ucapkan tadi, bolehkah aku mencintaimu? Wah. Langsung dijawab, wah Pariko dulu bercermin. Nah, hati-hati ya. Tapi dalam hal membujuk, ya, contoh ini, saya kasih. Ini sering saya gunakan untuk membujuk orang di rumah. Misalnya saya ada kegiatan di sekolah, saya minta izin, bolehkah saya bermalam di sekolah karena ada kegiatan perkemahan gabungan antara seluruh organisasi di sekolah. Jadi ini kata-kata bolehkah bagus sekali digunakan untuk membujuk apabila kita minta izin di rumah. Harus ada alasan, disertai alasan. Mak, saya mau berkemah di sekolah. Bolehkah saya bermalam? Wah, nak, tidak ada yang temani ibu di rumah. Ya, boleh saja kamu mengikuti kegiatan itu, tapi usahakan pulang setelah kegiatan selesai. Tidak usah bermalam. Nah, tapi kamu tetap merengek, tidak bisa, harus bermalam. Ya, nanti saya panggilkan sepupu untuk menemani ibu. Ya, seperti itu ya. Kalau kita membujuk atau bernegosiasi dengan lawan tutur kita. Kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata yang bersifat perintah, tetapi disampaikan secara persuasif, membujuk. Dengan demikian terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Indri bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, bisa dibacakan ini? Ini paragraf. Satu paragraf. Bisa, Pak. Oke, silahkan. Tapi ya semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Makna yang tersirat, Rani ketinggalan zaman di lingkungan teman-temannya. Rani ini 4 minggu menyiapkan kata-kata supaya orang tuanya terbujuk untuk membelikan HP. Apakah berhasil? Ternyata 4 minggu yang menyiapkan kata-kata itu, kalimat itu berhasil. Contohnya ini. Ya. Tapi ya semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Di sini ada makna yang tersirat ya di dalamnya. Ya, Rani ketinggalan zaman di lingkungan teman-temannya. Sekarang Putri Ramadhani bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Silakan dibaca ini. Tak hanya ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Makna yang tersirat, Rani yang paling kesulitan menyelesaikan tugas sekolah karena ketidakadaan HP. Ya, itu salah satu
caranya Rani membujuk. Bayangkan Rani, kalau Rani saja yang tidak punya HP atau kamu yang tidak punya HP di kelas. Adik Petengai bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silahkan dibaca paragraf terakhir. Iya, ya, apalagi guru-guru saling menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengupload tugas di blog. Karena kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman. Sama sekali siapa mengakses internet melalui HP. Makna yang tersirat, banyak keuntungan yang diperoleh jika menggunakan memiliki HP. Oke, terima kasih Adik Petengai. Ini juga salah satu caranya Rani mengeluarkan kalimat persuasif. Ya, iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook. Nah, makna yang tersirat di sini banyak keuntungan yang diperoleh jika menggunakan atau memiliki HP. Ya, itulah tadi materinya. Jadi intinya di sini kalimat persuasif adalah kalimat yang membujuk. Ya, kalimat yang membujuk agar orang lain terpengaruh dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu kalimat persuasif. Jadi kalau persuasif itu mengajak, membujuk, merayu, mungkin saja menggombal sehingga orang mau mengikuti atau terpengaruh dengan apa yang kita katakan. Contoh kalimat persuasif selain di tes negosiasi yaitu pada saat berpidato, atau kalau berpidato contohnya saya ketua OSIS. Marilah teman-teman kita menjaga kebersihan lingkungan di sekolah agar sekolah kita bisa meraih juara 1 pada lomba kebersihan tahun ini. Jadi mengajak untuk tetap membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau berceramah atau berpidato di masjid, ya, sebagai umat muslim seharusnya kita berpuasa Senin Kamis ya, sebagai salah satu puasa sunnah dan menjaga kesehatan kita. Oke, itu contoh kalimat persuasif apabila kita berkhutbah di masjid. Ada pertanyaan mungkin? Halo, ada pertanyaan tentang atau sudah mengerti kalimat persuasif? Bisa dijawab kalau atau suara saya tidak kedengaran? Halo? Andi Petengai, Indri, Putri Ramadhani. Halo? Ya, Pak. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Sudah mengerti tentang kalimat persuasif? Mengerti, Pak. Oke. Kalau begitu silahkan nyalakan videonya supaya saya SD. Oke. Putri Ramadhani. Untuk bukunya sudah bisa diambil di sekolah ya. Buku latihan karena ada tugas, saya ingatkan tugas terakhir itu tugas bab 1 sudah bisa dikerjakan dan akan dikumpul menjelang ulangan harian 1. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin karena tidak ada lagi yang bertanya, pertemuan ke-8 tentang kalimat persuasif saya nyatakan sudah selesai. Ya, saya berharap atau membujuk kalian agar tetap bisa hadir pada pertemuan Zoom berikutnya. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.